unik ini. Saya kira mungkin belum ada di Indonesia, ini baru pertama kali ini loh. Jadi kita itu basisnya tanaman, Betul. herbal, dan lambangnya itu adalah bambu sebetulnya. Bambu itu artinya keteguhan, jadi pantang nyerah gitu kan, ada bambu runcing kan gitu. Iya. Dan fleksibel kan gitu. Bambu kan fleksibel. Iya, betul. Dia bisa menghadapi angin, arah angin kemanapun segala macam. Dan bambu itu kalau lihat itu kan kosong kan gitu. Jadi walaupun ini kosong. Artinya apa? Kita senantiasa untuk terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi kita tidak kolot. Yang akan saya lukis harus berhubungan dengan itu semua. Oke teman-teman, lama nggak ngobrol di channel Bayu Baik. Kali ini kita kedatangan Mas Agus Bakul. Selamat datang Mas. Okay. Terima kasih. Kita santai aja ya, ngobrol santai. Teman-teman mungkin udah paham lah ya. Kalau channel ini itu bicaranya tentang nature, tentang herbal, tentang kesehatan. Tapi kali ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi kita ngomongin kesenian ya. Kesenian karena kebetulan ini aku spesial. Jadi ini momen yang spesial. Jadi kita ex Bakul gitu ya. Insya Allah Asbo kita dibuatin lukisan sama beliau. Beliau sebagai kontemporer ya, seniman kontemporer. Mungkin ceritain dulu ya. Oke. Ceritain siap. dulu Anda ini dari mana asalnya gitu ya. Kemudian tinggal di mana, masa kecilnya gimana, masa SD-nya gimana, SMP kok tiba-tiba terdampar di Jogja ya? Iya, betul. Mungkin teman-teman pengen ini. Monggo. Terima kasih Mas Bayu waktu yang diberikan ke saya. Alhamdulillah ini saya sangat senang sekali bisa kolaborasi seni dengan herbal. Wah, atau ini. Oh jadi iya kita betul. Kasih hadiah ya, sebelumnya terima kasih. Ya, sekalian ya. Jadi ada kaos Asmo bisa dipakai. Terima kasih. Langsung saya pakai aja ya. Iya. Biar tak rangkep nggak apa-apa. Gua angkat-angkat. Wah keren ini Mas. Makasih Mas ya. Iya. Aspo. Ini. Gini ya. Oke, sip. Tadi sejarah saya ya. Cerita masa kecil, story-nya gitu. Masa kecil saya itu dulu di lereng gunungnya seperti ini sebetulnya. Di Sukorejo Kendal sana dulu saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya dari jenis laki-laki dan perempuan. Oke. Ya kebetulan saya dari dulu tuh senang melukis Mas. Memang dari kecil gitu ya? Dari kecil ya. Bahkan sampai hari ini saya tuh masih punya koleksi karya-karya lukisan saya dari kertas itu SD, SMP, SMA ya. Masa SMP itu saya dulu suka bikin karikatur, kemudian saya tempel di majalah dinding ya zaman dulu itu. Kemudian masa-masa SMA itu jadi ilustrator SMA. Dulu di SMA jadi ilustrator majalah SMA. Kemudian saya juga aktif ngirim lukisan, karikatur dan sebagainya ke majalah-majalah. Dulu banyak majalah-majalah remaja kan dulu. Tidak sebut merek ya saya, pokoknya banyak itu. Yang zaman dulu nggak kayak sekarang bisa lihat handphone dan sebagainya, dulu harus buku, majalah itu. Kemudian saya bersama teman saya dulu, Pak Denny Junaidi, itu udah bikin sanggar namanya Sanggar Eksentrik. Yang tahun berapa itu? Tahun 90. Wah, 91. 90-an lah. Sosmed. Saya masih ingat saya. 90-an lah. Saya waktu itu masih kelas 2 SMA ya. Pak Denny udah kelas 3 dulu, saya masih ingat. Di situ kita itu mengumpulkan, mengorganisir seniman-seniman bukan seniman lah, orang yang bisa gambar di desa kita. Daripada mungkin ada yang nganggur, ada yang kita bikin inilah pokoknya kesibukan. Kemudian dia bikin Sanggar Eksentrik, dan eksentrik itu kita terdaftar di di dinas. Dan kita insya Allah dapat bantuan per bulan Juli, saya masih ingat waktu itu. Dapat pameran dari kecamatan. Kemudian setelah lulus SMA baru saya daftar ke ISI Yogyakarta. Terdampar ke Jogja. Dan tahu nggak Mas, 3 kali saya baru keterima di ISI Mas. Saya lulus tahun 94, masuk daftar di ISI tidak diterima. Belum diterima. Saya pulang kampung lagi ngelola sanggar itu. Kemudian saya bikin bisnis sablon dan lain sebagainya.
95 ada pendaftar lagi, masuk lagi saya daftar. Enggak keterima lagi. Ketua ilmu itu durung ngomong, wah ketua isi hatoh gitu ya. Kemudian saya bertekad 96 ini harus keterima. Saya harus lama di Jogja, harus belajar bagaimana saya bisa nembus masuk isi. Sebulan saya kurang lebih belajar ke beberapa orang, belajar ke nanya dosen nanya sini, ben keterima isi apa toh ya? Kisi-kisinya ya? Kisi-kisi kiat-kiatnya. Oh kamu harus ini, baru ini. Ketemu seniman besar semua. Akhirnya alhamdulillah 96 saya masuk. Sujud syukur mas saya 3 kali karena bapak saya pesan 3 kali nggak masuk saya nggak mau biayai kamu kuliah. Kalau kamu nggak mau diisi lagi nggak mau pokoknya. Oke lah. Saya hanya diterima diisi, kemudian tahun 96 ya diterima dan itu bergaul dengan orang-orang isi, senior, beberapa orang-orang yang terkenal, teman-teman itu pameran bareng yang tadinya jadi pameran kelompok bareng rame-rame. Iya. Berlima, bertiga, berduanya bisa pameran tunggal dan kemudian proses itu berlangsung ya proses kehidupan ya di sini bersinggungan dengan berbagai macam ada patung, ada lukis, ada grafis dan sebagainya itu kita Jogja ini sebagai cawah condro di muka seorang seniman. Alhamdulillah saya bisa sampai hari ini bisa sebagai kalau bahasa orang kerennya full time artis. Mau gambar tok. Abot banget loh gitu. Begitu ya Mas Bayu ya. Enggak usah panjang lebar loh ya. Tapi sebenarnya ini menarik ya. Maksudnya kalau sesuatu itu mungkin menjadi satu, mungkin kalau bahasa sekarang lebih kekinian itu passion ya. Passion betul. Passion atau apa? Itu apa gitu? Maksudnya yang nyetrum gitu. Yang sehingga kan jadi sangat clear dan jelas itu. Maksudnya kok tiba-tiba lukis atau seni gitu, karena sekarang kan ada masalah ini sebetulnya kalau kita lihat ya di kalangan mahasiswa itu kan sebenarnya banyak yang ikut-ikutan, misalnya masuk kampus baik di UGM atau sampai kuliah di mana kan hanya ikut tuh. Jadi dia tuh tidak tahu sebenarnya apa yang dia inginkan itu. Tapi ini kok kenapa Mas Bakul kok langsung nyetrum dari awal tuh langsung seni gitu loh. Nah itu kan sebenarnya ada orang yang masih kebingungan loh sampai sekarang, aku tuh mau di bidang apa kan gitu lah itu kenapa itu? Kebetulan karena informasi sebetulnya. Satu, saya menurut orang itu berbakat. Jadi ada senior dulu pernah kuliah di ISI, orang kampung saya. Iya. Kok iso gambar, kok bisa begini. Mbok kamu kuliah di ini aja yang khusus. Ada apa Mas? Oh ada. Sekolah lukis dan sebagainya. Bahkan tingkat SMA ada namanya SMSR. Waktu itu Jogja, waktu itu saya masih SMP. Lah kebetulan waktu saya masuk SMP mau masuk SMSR nggak boleh bapak ibu karena masih kecil. Iya. Besok kalau sudah SMA aja baru boleh keluar kota. Oke. Begitu. Karena informasi itu saya semakin semakin passion saya semakin kuat. Saya tuh seneng gambar, ngelukis. Dalam benak saya itu jadi seniman ki piye to ya? Ternyata ada pilihan, saya daftar ini waktu itu isi. Ini jadi jalan hidup akhirnya kan? Alhamdulillah sebagai jalan hidup. Okay. Tapi pasti banyak lika-likunya juga kan sebenarnya? Iya banyak lika-liku, naik turun. Karena sekarang kan sebenarnya di kalangan orang tua ataupun anak-anak ya, kalau bicara seni menggantungkan hidup seni kan banyak yang nggak menjalankan kan. Misalnya saya punya teman dulu hobi musik segala macam, orang tuanya malah menyarankan seni itu nggak ada masa depannya. Itu gimana kalau dengan hal seperti itu? Kan banyak juga yang pandang. Banyak. Itu dulu bapak saya sempat seperti itu. Oh pernah juga ya? Sempat seperti itu. Wah, nek seni kamu mau jadi apa gitu istilahnya. Itu njuk kepiye istilahnya. Ya saya bilang waktu itu saya menjawab dengan semaunya. Aku pengen ganteni Avandi. Saya mau menggantikan Avandi saya bilang, yang sangat terkenal waktu itu. Jadi setelah tadi bicara tentang latar belakang itu ya. Sebenarnya kan saya juga sebenarnya dari sisi seni senang seni ya. Makanya ini minta bantuan Mas Agus Bakul untuk membuatkan karya seni yang bisa menjadi sejarah, history. Semoga. Syukur-syukur ini menjadi heritage. Amin. Ya, warisan dunia. Nah, jadi karena tadi ya saya memang menciptakan Asbo ini, kemudian dari sisi seni, nanti
dibuatin atau gimana ya? Maksudnya tentang dikolaborasikan, gitu. betul. Gitu. Nah, itu kalau pandangan Mas Bakul lu bagaimana itu? Nah, Ini yang sangat, membuatkan lukis untuk saya gitu. betul, ini sangat menarik Mas. Di dunia bisnis itu tidak mungkin atau bahkan sangat erat sekali akan berhubungan dengan seni ya. Iya. Desain produk berhubungan dengan seni. Iya. Kalau Anda lihat ya, misal istilah kerennya ya, Iya. kayak Mercedes-Benz, Iya. merek-merek lain, Apple ya. Apple, itu dia berhubungan dengan Art ya. art, kemudian dengan desain. Bahkan ada dulu itu Mercedes-Benz, BMW itu kerjasama dengan seorang seniman. Iya. Sampai mau menawarkan satu mobil sedan itu dilukusi oleh seorang seniman terkenal, sehingga mengangkat seri itu menjadi banyak yang beli. Jam mungkin berkolaborasi dengan seniman siapa lah. Ini saya mengambil itunya lain. Wah, ini Mas Bayu dari Herbal, kemudian saya dari seorang pelukis. Kita mengkolaborasikan, saya membuat suatu karya yang nanti di situnya akan ada konten isinya itu tentang logo Herbal, tentang logo Asbu dan bagaimana bentuknya kita masih biar penasaran nih. Ya. Saksikan terus ya teman-teman. Ya, saksikan terus, nanti ini memang sementara baru awal nih. Itu jadi kita kolaborasi Mas, jadi saling mengisi ya. Jadi ini sangat unik ini. Saya kira mungkin belum ada di Indonesia, ini baru pertama kali ini loh. Jadi sebenarnya gini, dasar pemikiran filosofisnya itu kita itu basisnya tanaman, betul, herbal, dan lambangnya itu adalah bambu sebetulnya. Bambu ya, betul. Bagaimana itu diinterpretasikan dalam bentuk karya seni. Nah, ya, itu betul. Panjenengan pasti lebih paham. Jadi, nah ini butuh perenungan dalam mesti kan itu. Gitu. Jadi secara akar filosofis pemikiran kita yang kita tuh sebenarnya membawa logo Asbu itu punya arti bahwa bambu itu artinya keteguhan, jadi pantang nyerah gitu kan, ada bambu runcing kan gitu, dan fleksibel kan gitu. Bambu kan fleksibel, dia bisa menghadapi angin, arah angin kemanapun segala macam. Dan bambu itu kalau lihat itu kan kosong kan gitu. Jadi walaupun ini artinya apa? Kita senantiasa untuk terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi kita tidak kolot itu. Nah nanti mungkin dibantu ini. Apa maestro Pak? Wah belum kalau maestro ya pelukis baru pelukis karena sukanya ngelukis. Nah ini nanti jadi heritage kan nggak tahu kan itu. 100 tahun lagi nanti. Ya semoga. Gitu ya, jadi dituangkan dalam bentuk karya seni. Nah, betul, seni lukis ya. Seni lukis. Jadi teman-teman biar bisa menyaksikan bagian-bagian dari perjalanan kita untuk bikin lukisan. Jadi memang ini kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kopinya diminum dulu. Oh siap ya, betul. Kopinya diminum dulu gitu ya. Arabica. Kopi Arabica ini mantap ini ya. Nah kita ada di Kopi Puncak Menoreh ya. Jadi teman-teman bisa datang kalau main ke Jogja ke Puncak Menoreh. Tempatnya mengasihkan gitu ya. Gimana Pak? Tadi yang saya tanya tentang bagaimana mengilustrasikan pemikiran tadi tentang filosofi herbal bambu dalam bentuk lukisan. Yang jelas ini yang akan saya lukis harus berhubungan dengan itu semua. Ada bambu, ada. Tadi saya pengen nambahin. Selain bambu itu fleksibel, tapi akarnya kuat. Bambu itu kuat sekali. Bahkan hari ini, bukan hari ini ya, saya beberapa bulan yang lalu itu lihat ada berita bahwa di daerah di Spanyol itu membuat gedung bertingkat pakai bambu. Sudah, jadi bambu itu diikat, dijadikan satu dengan teknik mereka yang kita tidak tahu, masih dirahasiakan ya. Di Spanyol ada bambu ya di sana? Saya kurang tahu dia dapat dari mana. Tapi dia arsitek Spanyol waktu itu yang menemukan itu. Coba mungkin bisa buka di YouTube ya. Itu menggunakan bambu Mas. Tapi tidak sekedar bambu diceblokkan ditaleni, dikasih tembok enggak. Bambu kemudian saya nggak tahu pakai apa. Ya dicor seperti semen. Jadi kotak seperti seperti semen-semen, tapi dalamnya bambu. Berarti kan betapa kuatnya bambu ya. Itu betapa bambu. Nah, ini juga bambu ya. Iya, ini bambu semua. Nah, ini. Ada seni artnya ya, ada unsur artnya. Dan saya kira masih relatif murah ya di daerah kita ya. Itu oke, nanti bambu. Di sini akan bambu itu nanti akan saya wujudkan dengan kumpulan angka-angka Mas.
Lukisan saya itu nanti angka-angka kecil-kecil ya. Iya. Karena memang saya itu di Jogja ini dikenal dengan dulu ya awal dengan melukis, tetap melukis abstrak Iya. dengan apa namanya objek angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai banyak jadi berbagai macam bentuk ya. Kalau alirannya apa berarti kalau angka itu? Ini abstrak ya. Oh, abstrak ya. Abstrak ya. Abstrak angka-angka. Kemudian saya juga di kaligrafi, kan angka juga tidak lepas dari kaligrafi ya. Kaligrafi sendiri kan seni huruf indah ya. Iya, Bisa Arab, bisa angka, bisa Latin dan sebagainya. Jadi nanti saksikan ya. Tapi angkanya angka apa kira-kira ini? Angka Ini angka Romawi atau angka Jawa? sebetulnya itu angka Arab ya. Oh, 1, 2, 3, 4 angka Arab. sejarahnya Arab ya itu. Oh. 1, 2, 3 itu kan sebetulnya itu asalnya dari Arab ya. Algoritma berarti. Algoritma Iya, betul itu. Bahkan kalau lihat film metrik itu kan ada angka-angka berseliweran ya. Oke. Gitu. Seperti itu. Saya juga suka dengan angka, apalagi yang nolnya banyak itu. Wah, sama. Nol itu berpengaruh loh. Oh iya. Bahkan itu yang menemukan kalau nggak salah Al-Khawarizmi. Oh, Penemu angka nol ya. Itu. dahsyat ya. Iya, nol. Jangan sampai nolnya sedikit. Kita harus mengenolkan. Pasti pas. Amin. Pasti tahu. Amin Oke, nolnya oke. banyak. Jadi, Monggo, begitu. mau langsung dilukis atau gimana kita? Oh, Atau bisa. memberikan Ini dulu saya. cerita buat teman-teman yang lihat atau Pokoknya gini aja ya. Ini saya mau melukis untuk Asbo, Mas Bambang, Mas Bambang Bayu, Mas Bayu ya. Ini saya mau bikin apa istilahnya awalan dulu ya. Memang sudah saya dasari dengan angka-angka biar menarik lah ya. Nanti masukkan pas putih tok di ini saya akan buat sesuatu tapi belum membentuk apa ini. Masih penasaran apa biar teman-teman nantikan aja ya. Oke. Itu aja ya. Nah, setelah tadi kita ngobrolin ya tentang seni, sekarang kita coba ya teman-teman, ini spesial banget. Jadi bersama Mas Agus Bakul ini untuk kita mewujudkan ya gagasannya dari sisi tadi ke bentuk karya lukisan kontemporer. Oke, siap. Monggo Mas, gimana? Aku Oke, nggak ngerti itu. langsung ya ini. Oke, nanti kita beri ya. Langsung. Ini pakai senjata saya nih ya. Oh, ini angka-angka ya? Iya betul. Yang tadi saya katakan tadi itu. Ada maknanya mungkin sambil Ada. dicek, Ini teman-teman. dulu sebetulnya sejarahnya. Ya. Biasanya kalau orang sejarah pasti akan ngomong ini sejarahnya panjang. Ini pun nggak panjang juga ya. Ini sebetulnya dulu apa namanya? Ya saya tertarik dengan angka-angka karena dulu saya pernah tersakiti oleh angka-angka itu. Itu jadi. Tapi kehidupan ini pun sekarang dilambangkan oleh angka. Betul, makanya dari itu kan simbol angka-angka itu kan karena ya kita perhitungan, mau nggak mau itu harus berhitung. Kemudian segala sesuatu sekarang serba angka ya. Iya. Mau pesan ini angka, nomor handphone angka, bahkan mata uang itu angka 0001 sekian. Sekarang ini zaman algoritma apalagi Betul, ya. algoritma ini angka-angka. Oke, ini sebelum saya melukis ya, ini kan ada yang bilang ini melukis apa menulis ya, gitu kan. Ini yang melukis yang menulis ya, melukis angka-angka. Oke, ini nanti Mas Bayu saya kasih kehormatan ini. Wah. Memang tadi kita berkolaborasi ya, Iya. untuk angka ya. Sebentar ya. Oke. Ini urin. Oke. sip. Oh, ini peralatannya. Ini kanvas atau cat Betul, air ini kanvas. Oh, kanvas. Cat akrilik namanya. Akrilik. Cat akrilik itu kalau bahasa ini ya cat yang buat untuk cat tembok tapi yang Kuat ya? kuat, lebih bagus, lebih ini untuk khusus melukis ya. Bahan untuk bikin cat dan alhamdulillah tidak ini. Apalagi bagi teman-teman yang paham tentang percetan duniawi gitu ya. Pasti ngerti ya pasti ya. Betul, pasti tahu. Dunia cetan. Dunia cetan. Komposisinya mungkin ada apa? Ini Insting aja mungkin. Insting ya. udah. Walaupun Tajam insting banget. tapi tetap dulu harus ini ya, apa namanya? Ini Berarti saya tidak ada rumus baku kalau misalnya harus komposisi satu banding nggak ada ya? ada sebetulnya. Misal ya? kalau mau yang bikin sekolah warna, ada ya? misal mau bikin warna oranye ya bercampur antara merah dengan kuning. Mau oranye muda ya dikasih mungkin putih sedikit gitu ya. Nah ini oranye mau tak kasih agak muda istilahnya ya. Oren agak muda berarti warna senja atau warna sunrise. Agak peach ya mungkin ya. Ini ada maknanya apa ya? Filosofi kemenangan atau apa?
Iya, urin, betul, itu kemenangan itu. Bunga tulip ya. Bunga tulip banyak urinnya ya kan. Di Turki, sebenarnya dari Turki ya bunga tulip. Kemudian di Belanda. Kan fajar kemenangan gitu ya. Betul. Malam. Iya. Perlu baca doa juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Oh, ini ya saya apa istilahnya fondasi ya. Fondasi. Oh, gimana nih bebas ya? Terserah. Pokoknya angka berapa monggo. Saya itu Moga-moga Mas. lahirnya tanggal 7 sih, saya kasih 7 ya. Nah, Alhamdulillah, sip, jos. Oke ya. Baru saya. Ini 1, 2, 3. jadi ini masih misteri teman-teman. Masih misteri. Nanti jadinya seperti apa ikutin terus ya. Itu tonton terus perjalanan kami untuk bikin satu karya seni yang berbasis pemikiran. Bahkan mungkin nanti jadinya warna-warni nggak kelihatan, bisa jadi tahu-tahu mungkin agak cenderung ke muda atau ke tua itu. Memang kebiasaan saya itu melukis memang misterius ya jadi. Serius. Susah ditebak airnya seperti apa. Jadi melukis sambil menulis ya. Oke. Kalau dia mengatakan lukisan itu kayak cermin kehidupan, itu gimana itu, Man? Lukislah perjalanan hidup Anda misalnya. Itu lambang daripada perwujudan dari gambar. Bisa jadi seperti itu. Gambar itu kan kadang menjelaskan 1000 kata kan. Betul. Misal kok dia pengalamannya misal sebagai petani, kemudian dia bercocok tanam dan sebagainya, kemudian dia melukis dia sedang di sawah, itu mungkin dia pas ya sebagai. Tapi kadang-kadang mungkin saya bukan seorang bankir, saya bukan seorang matematik kawan, tapi nulis kok angka-angka dan bahkan saya bukan penjual togel ya. Ini saya kok angka-angka itu. Atau mungkin dari sisi yang lain ya, maksudnya apa namanya, pengalaman hidup yang mungkin. Tapi gini Mas, saya itu selalu penasaran ya, kenapa lukisan itu banyak dikoleksi orang-orang kaya? Nah itu mana ya? Kenapa ya? Itu saya juga mungkin yang termasuk salah satu ketertarikan saya dulu ya, mungkin ya. Wah, lukisan larang gitu kan. Ya, yang beli orang-orang memang ya itu menengah ke atas kan ya. Iya betul, lukisan memang harganya dan ada suatu gengsi tersendiri kalau harganya itu tinggi, harganya apa namanya. Apalagi kalau kayak Raden Saleh itu kan ya. Wah, itu sudah heritage sudah ini Mas, betul sudah apa namanya, masterpiece. Itu karena rata-rata kalau bicara karya seni dalam bentuk lukisan itu memang yang main itu orang menengah ke atas kan gitu. Iya, kebanyakan itu ya. Itu ya alhamdulillah Mas, kita bisa tinggi. Yang mencintai seni gitu ya. Iya, itu saya jawabnya aja bingung itu kenapa kok bisa gitu ya. Iya. Kalau bagi teman-teman kalau yang nggak punya duit kan rata-rata malah duitnya sukanya untuk beli rokok kan gitu. Saya malah nggak ngerokok loh Mas. Dalam arti saya tuh nggak beli rokok. Gitu ya. Ya pernah ngerokok, kadang nyangklong gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya seni itu biasanya memang digunakan oleh orang-orang yang agak menengah itu untuk menyimpan kekayaan. Ini yang perlu kita gali ya. Jadi karena ketika investasi di lukisan semakin tahun itu nilainya akan semakin naik. Kira-kira mungkin gitu ya. Gitu. Jadi kalau uang itu kan semakin tahun semakin inflasi ya, semakin menurun nilainya. Tapi kalau ini nanti bisa masuk benda-benda antik. Makanya kalau kita lihat misalnya ke kerajaan-kerajaan Inggris atau ke istana di Brunei Darussalam atau istana itu pasti penuh dengan lukisan-lukisannya. Atau dulu zaman Renaissance itu ya, Leonardo da Vinci itu kan dulu dari kerajaan-kerajaan setempat yang istilahnya mungkin memesan lukisannya dia istilahnya itu untuk kerajaan ya itu. Bahkan difilmkan yang itu kan dicuri kan gitu. Betul. Nah ini sekilas saya ngomongin wawasan kita tentang seni. Jadi antara seni, kekayaan, bisnis dan makna filosofi kehidupan itu senantiasa nyambung gitu ya sebenarnya. Makanya saya pernah dengar tuh hidup kalau nggak ada seni itu nggak indah itu. Itu gimana Pak? Hambar ya. Hambar ya. Gitu. Ya saya ya
mengamini lah itu ya. Iya. Memang benar saya merasakan ya. Ya tidak 100%. Iya. Tapi itu sebagai pelengkap ya kesenian Oke. ini. Misal kayak kursi, meja dan sebagainya ini kan berhubungan dengan seni semuanya. Biar tidak kaku lah. Termasuk sebenarnya dalam hal, saya kan pernah nanya dulu kan ya, bisnis itu seni atau sains kan itu? Ternyata banyak seninya. Termasuk Gitu. politik. Politik tuh sains atau seni? Iya. Ternyata banyak seninya. Iya. Ya kan? Ya tiba-tiba senian. Ya, betul. Ya nggak diduga-duga kan? Iya. Betul. Bisnis juga seperti itu. Kayak kemarin tiba-tiba ada apa namanya tragedi MK itu seni Nah, semua kan. Betul, seni semua. Betul. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Ya, kita nggak tahu ya misal ini ya Iya. harga karya lukis hari ini masih sekian gitu. Kemudian tahu-tahu besok itu dinilang internasional. Karyanya sampai mungkin secara finansial Iya. tinggi ya. Iya. Ya kan siapa tahu, kita nggak tahu ya. Iya. Atau akan berubah hanya dalam hitungan hari, hitungan menit misalnya. Tadi seniman yang mungkin belum begitu ini tahu besok harganya tinggi dan dicari banyak orang yang sebelumnya sama sekali tidak ada yang tahu misalnya. Memang nggak bisa masuk di akal kan gitu. Iya kadang ya ini Iya. seninya di situ. Itulah seni ya gitu ya. Berpolitik juga seperti itu. Iya. Saya merasakan kebetulan ya misal saya berurusan dengan warga itu nyambi Pak RT misalnya itu banyak di seninya saya kadang-kadang Iya kan. ini begitu harus bagaimana ngomong gitu. Ternyata hidup ini malah banyak seninya kan sebenarnya. Seperti itu. Gitu ya. Ya saya aja sebagai bisnis ya itu memang ya rata-rata kalau kita belajar akuntansi misalnya itu kan hitung-hitungan. Tapi pada faktanya itu memang seni gitu loh. Cara kita bermain, cara kita masuk ke pasar, cara kita mendesain produk itu semuanya kan seni. Jadi kalau teman-teman kok nggak mencintai seni itu justru malah aneh kan gitu ya. Jadi aneh. Seni dan bagaimana seni gimana ini? menaikkan produk value gitu ya. Value. Ya. Desainnya bagaimana, kemudian triknya bagaimana gitu. Karena seni itu keindahan kan ya. Cuma tidak semua orang bisa menikmati keindahan kan gitu. Betul itu. Gitu. Ya kadang masing-masing orang itu menilai keindahan berbeda ya. Mungkin ini kayu misalnya, ini kok kayu kok maksudnya. Tapi ada yang indah ya, bagus ini komposisinya atau mungkin bentuknya itu kan. Iya, benar ya. Gitu. Wah, Menulis dan melukis. Melukis ya. Ini aja udah kelihatan bagus gitu ya sebetulnya. Tapi dari perspektif orang tertentu kan itu ya. Ini masih dasar ini nanti kita. Saya juga sengaja tak bikin biar nanti pemirsa penasaran seperti apa. Jadi teman-teman mungkin bisa ceritaan Mas Agus Bakul ini pernah pameran di mana aja gitu nggak apa-apa. Gitu. Karena kadang-kadang orang kan siapa sih nih Mas Agus Bakul ini gitu. Jadi karya apa saja yang pernah dibuat itu mungkin. Ya karya saya seperti ini, karya angka-angka, kaligrafi, bahkan kaligrafi Arab, kadang ayat Al-Qur'an, kadang puisi saya bahasa Arab. Ya alhamdulillah kota-kota di Indonesia, Surabaya, Jakarta, Semarang, Kalimantan, kemudian Bali pernah semua saya pameran. Magelang, Yogyakarta, Jakarta. Luar negeri ya Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, Qatar, Amerika. Qatar belum, Dubai sudah. Dubai Masya Allah sampai Dubai. Dulu pameran Art Dubai. Berarti ini world class ini ya. Terima kasih. Tapi kalau ngomong kayak gini ngelanggar kode etik nggak? Kalau misalnya lukisannya Mas Agus ini udah ada di galeri mana aja itu? Enggak juga. Tapi udah ada di beberapa galeri ada ya? Ada di galeri. Ada di salah satu museum ternama juga di Indonesia. Itu malah ada di Magelang. Lukisan besar itu 3 kali 2 meter. Borobudur itu ya? Bukan. Di Hadi. Museum Dr. Win Hong Jin. Jadi di sana terkenal itu. Terkenal sekali beliau. Kemudian ada satu di koleksi di Museum Kontemporer kalau nggak salah ya di Taiwan. Di Taiwan. Wah, Masya Allah ini luar biasa ya. Di Taiwan itu Museum Kontemporer kalau nggak salah, saya lupa ya. Kemudian ada di MOSA, Museum of Small Art di Malaysia. Cek teman-teman di Malaysia ya ini. Kemudian Agus Bakul juga namanya ini. Ya, Agus Bakul. Itu.
Kalau yang di Taiwan itu masih Agus Purnomo dulu. Nah, dikoleksi ketika masih mahasiswa atau sebelum saya menemukan angka-angka ini. Ya. Gitu. Oh, berarti ada perjalanan juga ya dulu ya? Betul, ya perjalanan ini ada di koleksi, kemudian ada di beberapa galeri, ada tokoh-tokoh penting, misal mungkin ada dari berbagai negara, ada yang ada duta besar, ada bahkan dulu saya pernah beberapa kali itu beberapa duta besar dari negara tetangga, Diplomat ya? Diplomat datang ke rumah saya untuk melihat proses melukis, bahkan ada yang beli Kanada, terus Australia, Swedia dan sebagainya. Begitulah, jadi ada merasa kepuasan. Dan ada yang pernah saya juga diliput majalah Time. Oh, Time Amerika. world class. Ya, itu saya masih bahkan di situ saya disejarkan di ini dengan pelukis dunia waktu itu. Ya, mana dan sebagainya itu saya. Ya, itulah termasuk apa yang saya syukuri yang itu bagi saya bonus. Berarti dari seni lukis bisa sampai keliling dunia ya? Ya, kalau kelilingnya nggak gitu. semuanya keliling ya, saya nggak semua itu yang saya sebutkan tadi saya keliling. Kadang lukisannya yang keliling, beberapa saya juga yang keliling. Oke, masalah ya. Itu. Begitu. Ya, jadi teman-teman, ini alhamdulillah saya Bayu Bek sama Aspo ini kita dapat kesempatan sama beliau Mas Agus Bakul ya. Jadi kita untuk kolaboratif bikin lukisan. Ikuti terus ya. Tonton terus, insya Allah ini nanti hasilnya seperti apa, jangan lewatkan hasilnya. Oke, teman-teman, tadi kita udah meletakkan coretan-coretan pertama, hasilnya seperti apa, tunggu terus, nanti insya Allah sama Mas Agus Bakul akan diberikan kejutan yang misterius itu. Oh, tapi sebelumnya diminum dulu Pak, ini kopinya, nanti keburu dingin itu ya. Oh. Atau mungkin ada ini Pak, sambil minum aja ya. Gimana? Dingin ya Pak itu? Atau ada seninya mungkin? Kopinya sudah dingin, tapi nggak apa-apa. Kebetulan udahnya dingin ya. Ini tadi panas betul. Betul. Nah, karya ini sebetulnya bisa filosofikan ya. Filosofi itu. Ini betul. Apa maknanya berarti bisa? Sebetulnya kalau kita pikir ya. Ya kalau kita hidup berumah tangga, punya istri, punya anak ya. Tidak hanya pas kita masih muda, masih cantik, masih kaya, masih perkasa dan masih mining-mining dia. Masih mining-mining ya, kita nikmati semua kehidupan ini dari dulu ketika masih muda, masih punya anak kecil sampai tua lah. Iya. Kehidupan masih hangat sampai dingin ya. Betul. Dari hangat sampai dinginnya kita nikmati semuanya. Nikmatnya kopi itu ya dari hangat sampai dingin. Jadi tidak melulu hangatnya saja ya. Nah, inilah teman-teman, kalau ngobrol sama seniman itu disuruh ngopi aja panjang lebar. Iya kan? Kebanyakan gimana istilahnya? Gimik. Kita zaman sekarang. Enggak sih, memang benar juga ya. Tadi kadang-kadang kita tuh apa ya? Mengkufuri nikmat apa ya, gimana ya? Jadi memang tidak berpikir itu sambung menyambung dan menyeluruh gitu ya. Maksudnya dari panas dari dingin, bener ya. Jadi kopi itu ya kita nikmati. Bahkan ada sesuatu yang ketika nikmat itu dingin ya. Iya. Ketika panas kan kopi ini mungkin ketutupan panasnya. Oh iya. Jadi semua soal kopi itu enak. Iya. Sebenarnya bukan apa enak nggak enak, tapi ketutupan panasnya. Begitu betul ini terasa sekali arabikanya misalnya ketika dingin gitu ya. Misalnya. Jadi pelajarannya apa? Berarti apapun kondisinya harus tetap disyukuri, dinikmati. Disyukuri, dinikmati karena itu adalah sebagai bunga-bunga kehidupan. Gitu. Dan itulah seninya ya. Berarti apa? Seniman, seni dan iman ya. Betul. Gimana Tanpa itu? iman hanya hanya sen saja. Ya. Duit aja berarti ya. Oh. Paling penting itu ya, imannya itu. Masalah. Itu ada mendoan. Oke, siap. Mendoannya. Jadi gitu ya teman-teman, ini kita sambil santai cerita buat teman-teman sekalian, kita Mas Agus Bakul ini untuk bikin satu karya seni buat Aspo. Jadi teman-teman yang di luar sana menjadi pengguna produk-produk Aspo, terima kasih banyak. Ini salah satu pendokumentasian kita dalam rangka menjadikan ini lebih indah perjalanan Aspo ini diwujudkan dan diimplementasikan dari sisi dokumentasi ke lukisan. Jadi seni yang lebih kontemporer bersama Mas Agus Bakul ini. Nah, nantikan seperti apa nanti hasilnya. Ikuti terus perjalanan kita di channel Bayu Baik ini.
Nanti teman-teman siap-siap ya, tunggu lagi tahap selanjutnya, tahap kedua, tahap ketiga, untuk kita lihat hasil lukisan yang tadi kita lukis, hasilnya seperti apa. Stay tune terus di channel Lebih Baik. See you next time.